kita tiap hari ini. Kita sudah memasuki, kita telah melalui minggu ke-13. Mari kita mengawali sharing kita dengan pengantar, dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami menemukan dalam doa-doa kami bagaimana perjalanan sejarah hidup kami masing-masing berangkat daripada pengalaman akan menyadari kasih-Mu yang tak terhingga sampai pada perjalanan kami diciptakan. Dan dalam perjalanan itu kami menemukan bahwa kami dan yang ciptaan lainnya juga adalah gambaran akan kasih-Mu yang sungguh nyata setelah kami semakin menemukan dalam perjalanan hidup kami masing-masing cinta-Mu yang terus dan senantiasa memberi kehidupan kepada kami. Bahkan dalam 2 minggu terakhir ini kami semakin menemukan Engkau sungguh-sungguh mencintai secara nyata dalam perjumpaan kami dengan Engkau sendiri dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan Yesus yang juga adalah seperti kami, tapi juga Allah sendiri yang telah hadir dalam sejarah manusia, semakin menunjukkan bahwa Engkau tidak jauh, Tuhan. Engkau ada dan selalu bersama kami. Engkau hadir dalam keberadaan kami masing-masing. Semakin mengenal Engkau dalam diri Yesus, semakin kami juga mengenal bahwa kehadiran satu sama lain adalah kehadiran yang nyata atas Engkau sendiri yang menyatakan secara langsung kepada kami. Tuhan berkatilah sharing-sharing kami pada hari ini. Semoga lewat sharing-sharingnya kami akan dengarkan, dan juga dengan kemurahan hati teman-teman yang membagikan cerita rohaninya, kami semakin masuk dalam misteri kehadiran-Mu yang nyata dalam diri Yesus. Bawalah kami semakin menjumpai dan berjumpa secara hati dengan Yesus sendiri dalam doa-doa kami. Berkatilah sharing-sharing kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah melalui 2 minggu dengan tema undangan ya. Jadi kita kan diundang oleh Yesus untuk berjalan bersama Dia dan diundang untuk menanggapinya. Tentu setiap dari kita menanggapi secara unik. Kalau saya tidak mau menyebut berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut hemat saya, setiap orang itu mempunyai tanggapan unik. Kalau kita bilang berbeda, kita melihatnya dari sisi masing-masing, ada yang menjawab A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tetapi kalau kita menjawabnya, kita menanggapi secara unik, semua menanggapi secara sama sebagai tanggapan. Tetapi semua menanggapinya dari konteksnya masing-masing, dari ceritanya masing-masing. Kalau kita melihat lagi bahan-bahan doa kita pada minggu ke-13, khususnya pada paragraf ketiga, undangan Yesus dan sukacita kita menanggapi undangannya seperti gaung yang saling bersambut. Jadi gambarannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah lama tidak ketemu dengan orang yang ingin kita jumpai ya, kan kangennya bukan main ya. Nah, ketika kita kangen itu kan sesungguhnya sudah bergaung ya keinginan untuk berjumpanya ya. Jadi Yesus ingin berjumpa dengan kita, kita pun juga ingin berjumpa dengan Yesus, dan yang terjadi adalah sukacita. Jadi mengikuti Tuhan itu bukan suatu beban, bahkan bukan sama sekali beban yang kita merasa wajib menjalankannya, tidak. Berjumpa dengan Yesus adalah kerinduan kita. Karena kerinduan itu berasal dari kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan, Allah sendiri. Nah, dalam minggu yang ini, minggu yang ke-13 ini, kita menanggapi itu. Jadi di dalam minggu ke-12 kan kita berjalan bersama Yesus ya. Yesus mengundang kita, ayo berjalan bersama saya. Apa yang menjadi mimpi saya? Apa yang menjadi misi saya?
Nah, dalam minggu ke-13 ini, kita sungguh sudah masuk di dalam panggilan itu dan bahkan kita sukacita mengikuti Yesus. Tanda bahwa kita sukacita adalah bahwa kita selalu mengikuti Yesus dalam konteks kita masing-masing. Yesus tidak meminta kita berubah. Contohnya, kalau Pak Winardi menjadi pengikut Yesus, lalu seolah-olah harus berubah menjadi Pak Winardi yang kudus gitu ya, atau Pak Winardi yang lain gitu. Tidak. Yesus mengundang kita, sebagai diri kita. Dan Yesus juga tidak mengundang kita untuk berubah seperti bunglon ya. Artinya kita harus meninggalkan dalam arti bentuk kita yang lama dan semuanya. Kita tetap orang yang sama. Tetap orang yang dengan sejarah semuanya. Tetap dengan orang yang dengan sejarah waktu jatuh dan sejarah kedosaan dan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang Yesus meminta kita harus bersih ya. Seperti hadis gitu ya. Hadis yang sudah rusak kan diinstal ulang itu harus diformat semuanya ya. Kita tidak mau semuanya kembali seperti tidak punya apa-apa ya. Justru Yesus memanggil kita secara unik, artinya apa? Tuhan mengundang kita datang. Dan undangan Tuhan itu adalah undangan yang sifatnya unconditional, tanpa syarat. Saya mau share sedikit video yang saya bagikan tadi, nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi. Bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta mengalami undangan Yesus dan menanggapinya, dan ia menghidupinya terus di dalam Ekaristi. Artinya, perjumpaan yang mengesan itu selalu mengisi seluruh hidupnya, dan ia menghidupinya dengan setiap hari mengalami Yesus dalam Ekaristi. Kita lihat dulu videonya untuk menjadi bagian dari referensi kita. Baik. Dalam video itu, pesan yang paling besar disampaikan adalah ketika Ibu Teresa mengundang para suster untuk melakukan adorasi dan berjumpa dengan Yesus secara langsung lewat sakramen Maha Kudus dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, di mana kita menyadari memandang Allah adalah juga suatu yang membuat kita senantiasa melihat diri kita di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang dicintai. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejak itu, tidak hanya para suster, tetapi para suster hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan bahkan panggilan bertambah. Dan bahkan mereka semakin sukacita pergi ke jalan berjumpa dengan banyak orang untuk pelayanan mereka. Dan bahkan mereka semakin gembira sebagai satu perutusan berjalan bersama Yesus. Jadi di sini, mengikuti Yesus bukan berarti bahwa kita harus melakukan apa. Tidak. Mengikuti Yesus adalah kita hadir di hadapan Allah dalam konteks kita masing-masing, dan kita menjadi dalam arti tentu dipakai oleh Tuhan menjadi terang ya. Maka di sini kalau saya menggambarkan, berjalan bersama Yesus adalah menjadi
kita itu disinari oleh kerahiman Tuhan, bahkan kita membawa sinar itu dan memancarkannya kepada banyak orang. Jadi kalau kita itu seperti halnya kaca ya Bapak Ibu ya, atau air ya, yang bisa memantulkan cahaya. Kita bukan apa yang namanya papan yang dicat hitam gitu lalu menyerap cahaya, tidak. Kita itu dengan mengikuti Tuhan, akhirnya Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berfungsi seperti mirroring ya, seperti kaca memantulkan. Maka yang kita alami sukacita itu bukan sukacita manusiawi. Yang kita alami kegembiraan itu bukan kegembiraan bahwa kita bisa melayani banyak orang, atau kita sukses melakukan banyak kegiatan yang berhasil dan membuat banyak orang terkagum-kagum pada diri kita. Kita melakukan semua itu karena memancarkan kasih Allah dan membuat kita semakin sukacita, karena sukacita itu bukanlah tentang aku atau mereka, tetapi Allah yang memancarkan kasih-Nya dan menyentuh banyak orang. Maka pancaran kasih Allah itu nyata ketika para suster menemukan dengan setiap hari adorasi, setiap hari melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam Ekaris dan adorasi, hidup mereka memancarkan apa yang mereka kagumi. Kita semakin mengagumi Yesus, dari diri kita semakin memancarkan Yesus, yang membuat kita juga semakin juga sukacita. Sukacita kita adalah apa? Ketika melihat banyak orang semakin mengikuti Yesus. Dan itulah sukacita Ibu Teresa. Saya mau mencoba memberikan pengantar dengan rangkum poin-poin berikut ini. Sesungguhnya ini sudah saya pernah sampaikan pada saat novena 2 tahun lalu. Dan mungkin baik saya gunakan di sini lagi, tentang bagaimana Yesus itu adalah terang. Dan kita pembawa terang itu. Atau kita itu semacam messenger tentang terang itu. Saya sudah bagikan bahan pengantarnya, nanti bisa digunakan bila membantu. Apa yang mau saya sharekan di sini adalah tentang sabda bahagia ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat sabda bahagia Yesus itu, itulah misteri salib. Yesus mengajarkan dan menyampaikan tentang Allah. Dan apa yang Yesus sampaikan itu adalah sukacita dia bicara tentang Tuhan. Sukacita dia bicara tentang kehidupan yang bersandar kepada kerahiman Tuhan. Maka ketika dia menyampaikan terang itu, sabda Allah itu, ia menjadi garam dan terang sekaligus. Dalam arti apa? Dari dirinya memancarkan terang dan dari dirinya memberikan suatu yang namanya dampak yang luar biasa pada orang yang mendengarkan sabda Yesus sendiri. Maka di sini rangkaian sabda bahagia itu kan dalam khotbah di bukit, itu kan sebenarnya beberapa rangkaian ajaran-ajaran ya, dan diawali oleh sabda bahagia. Jadi nanti setelah sabda bahagia ada ajaran-ajaran lainnya. Nah, seruannya adalah apa? Bersukacitalah semua yang percaya pada Tuhan dan setia mengikutinya. Ini yang Yesus tawarkan kepada kita. Ini yang Yesus undang kepada kita untuk berjalan bersama Dia. Dan ini juga yang Ibu Teresa juga undang kita untuk berjalan bersama Ibu Teresa dalam doa-doa kita. Bersukacitalah semua yang percaya pada Tuhan dan setia mengikutinya. Semakin kita mengikuti Tuhan, maka kita semakin mengalami sukacita itu menjadi penuh ketika melihat hidup kita juga menjadi mirror bagi banyak orang yang bertumbuh dengan Tuhan secara langsung atau tidak langsung. Maka ketika kita mencoba melihatnya dalam konteks garam, mari kita melihatnya dalam konteks apa yang terjadi pada saat itu dalam Yesus ketika mengajar di hadapan orang Yahudi, di mana kualitas garamnya itu menjadi tawar. Kehidupan rohani umat Yahudi menjadi tawar, karena ada banyak kemunafikan yang ditutupi dari pelaksanaan hukum Taurat. Ini yang nanti akan diajarkan Yesus, kritik Yesus kepada, khususnya di Matius ya, begitu kuat sekali
Dia memberikan kritikan terhadap apa yang dihidupi oleh para Farisi dan ahli Taurat. Di balik itu ada banyak kemunafikan. Nah, saya ingin mengangkat tema terang ini dalam diri Ibu Teresa. Kita bisa menemukan di dalam buku Come Be My Light ya, bagaimana spiritualitas salib, The Dark Night of the Soul dari Ibu Teresa itu adalah sebenarnya perjalanan membawa terang. Setiap orang mengikuti Tuhan dari konteksnya masing-masing. Dan Ibu Teresa mengikuti Yesus dari konteksnya, ia diutus masuk di dalam lorong-lorong kegelapan Kalkuta. Ia diutus masuk ke dalam konteks Kalkuta. Dan di sini, bagi Ibu Teresa, Kalkuta menjadi jalan hidup rohani, yang berarti juga jalan salib. Apa yang Ibu Teresa alami dalam konteksnya? Ia diundang oleh Yesus masuk di dalam dunia yang menolak Yesus secara nyata lewat kenyataan banyak orang yang disingkirkan dan ditelantarkan. Maka dalam sabda bahagia itu Matius 5:11 itu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, berbahagialah, bersukacitalah. Karena disitulah kita diundang menjadi garam dan terang. Karena untuk aku, kita mau dalam jalan itu setia mewartakan sabda Tuhan. Seperti halnya Ibu Teresa ngalami adalah juga Santa Avila dan Santo Yohanes Salib dari salib. Bagaimana malam gelap jiwa itu digambarkan sebagai malam yang memang harus dilalui sebagai perutusan, sebagai panggilan mereka. Nah, puncaknya adalah kehendak yang kuat untuk melayani Tuhan dan menderita baginya. Melupakan kehendak diri sendiri, hanya memusahkan diri pada Tuhan dan segala kehendaknya. Dan ini sama dengan mistik dari Santa Avila dan Santo Yohanes dari salib. Mari kita lihat dari ketiga pribadi ini, bagaimana membawa terang di dalam jalan kegelapan. Kalau kita melihat konteks Ibu Teresa, semakin jelas Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Apa yang sesungguhnya kita temukan dalam panggilan Ibu Teresa dengan mengikuti Yesus dengan jalan salib ini? Kita lihat di sini bagaimana ia menjadi teladan pembawa terang dalam cinta pada Tuhan. Apa yang Ibu Teresa, kalau saya membaca dari buku Secret Fire dan juga buku Kambi Malaita dan juga tulisan-tulisannya dia, apa yang sesungguhnya spesifik dari Ibu Teresa sebagai seorang yang seperti kita juga mengikuti Yesus? Ia itu tidak pernah berhenti mencintai dan bahkan dalam jalan-jalan gelap yang harus dilalui pun cintanya semakin mendalam. Kalau saya boleh mencoba melihat konteksnya Ibu Teresa, ia itu adalah pewarta cinta Tuhan yang dihidupi dengan cara menjadi teladan pembawa terang dalam cintanya pada Tuhan. Saya mencoba menemukan dalam 3 poin di sini. Cinta yang mendalam itu adalah suatu kerinduan dia. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Maka ketika Ibu Teresa ditanya oleh Yesus, apakah engkau akan menolak aku? Itulah pertanyaan yang terus muncul dalam dirinya. Dan jawabannya, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Poin yang kedua adalah, bagaimana selalu dalam jalan kegelapan yang ia harus lalui itu, ia bertumbuh dan berkembang memasuki misteri salib dalam bentuk misteri kasih pada orang-orang tersingkir yang ia jumpai.
Jadi di sini Ibu Teresa selalu mengatakan dalam video tadi juga, dalam video yang lainnya juga, setiap pagi dia berdoa, setiap pagi dia merayakan Ekaristi, dia mengalami kehadiran Kristus, dan Kristus yang sama juga hadir dalam diri orang-orang yang tersingkir dan terlantar, yang ia jumpai, yang ia bawa dari jalanan, dari tempat-tempat selokan ke rumah tempat mereka melayani. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibu Teresa menemukan Yesus yang sama. Yesus yang hadir di Ekaristi dan Yesus yang hadir di jalan. Dan itulah yang membuat dia semakin mendalami cintanya pada Yesus. Dan poin ketiga, inilah sesuatu yang pengalaman yang unik dari Ibu Teresa. The greater the pain and the darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Ya. Jadi semakin gelap jalan dan semakin pahit dan semakin berat kepedihannya, semakin dia belajar memberikan cinta yang paling manis kepada Tuhan. Dan ini ia temukan karena apa? The joy of loving Jesus comes from the joy of sharing in his sufferings. Jadi sukacita mencintai Yesus itu karena ia temukan dalam ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Ini 3 poin yang saya coba tawarkan kepada Bapak Ibu untuk direnungkan. Nanti selebihnya bisa dibaca. Pada bagian terakhir saja, ia mengatakan demikian lewat Korintus 2. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Baik, saya mau mengakhiri pengantar ini. Mari Bapak Ibu kita melihat dalam perjalanan doa-doa kita, bagaimana sukacita kita semakin terus meluap-luap mengikuti Tuhan. Dan sukacita itu bukanlah sukacita manusiawi. Mungkin kita dapat bertanya pada diri kita, mengapa aku tetap di sini dan setia mengikuti Tuhan? Pertanyaannya juga bisa saya tanyakan, mengapa sampai minggu ke-14 atau minggu ke-13 ini, Bapak Ibu setia datang setiap Jumat bersama-sama di sini? Tentu kita menemukan sukacita, dan itu bukan sukacita manusiawi. Kalau kita mencari sukacita manusiawi, saya yakin kita semua tidak ada pada malam ini di sini. Dan saya yakin saya pun juga nggak ada di sini. Maka sebenarnya Bapak Ibu, sharing kita adalah apa? Sharing pengalaman sukacita yang dari Tuhan. Kita dihibur, kita diteguhkan, sekalipun tidak mudah. Sekalipun kita itu tidak mudah untuk tetap stay di sana. Poinnya bukan soal kita stay di sana. Poinnya adalah bagaimana aku selalu mengalami sukacita yang dari Tuhan. Dan itulah pengalaman berjalan bersama Ibu Teresa. Mari kita saling berbagi cerita sukacita kita mengikuti Yesus, menanggapi Yesus secara unik dalam cerita kita masing-masing, dalam konteks kita masing-masing, karena siapapun dan apapun dan bagaimanapun, kalau itu dari Tuhan, sama akhirnya. Mengalami damai, sukacita yang membuat kita berjalan terus bersama Tuhan. Demikian Pak Winardi, saya kembalikan. Oma Clara baru masuk soalnya nunggu Pak Winardi. Ya. Minta maaf tadi saya putus, saya masuknya terlambat. Oh ya. Pak Win, Enggak apa-apa. saya terlambat karena tadi ada romo tamu dari Filipina. Ya. Beliau baru balik, jadi saya baru bisa masuk Zoom. Untung nggak Ya, disetrap, Bu. Oh, enggak ya. Biasanya kalau sekolah kan disetrap kalau Soalnya terlambat. jauh-jauh dari Filipina ya. Ya, waduh, luar biasa ya. Telat saya mesti disetrap ini. Ya. Oma Clara meskipun terlambat, rame-rame. tapi semangat ya tadi ya. Oke. Iya, soalnya saya masih masuk saya. Ya. semua nggak Luar ada yang biasa Oma Clara. Semangat. Oke.
Mungkin silakan Romo, mungkin Romo mau ada Bagaimana, yang mau langsung atau ada disampaikan? yang mau sharing dulu, Pak Win? Silakan. Apakah Pak ada Win yang mau mengantar dulu. sharing? Mungkin Bu Linda mau sharing Yang tadi. belum aja kali. Yang belum tuh, Linda. yang belum. Monggo. Ayo. Oh, silahkan Bu Linda, ini mau dibagikan rame-rame ini monggo. Silakan. Tuh, mau tanya, Win. Tadi. Oh, mau tanya ya, silakan Ayo, silakan. Tante. Kalau sharing sebentar aja, sharing sebentar. Pak Wiranto aja. Apa itu? Kemarin lelah. Pendek. Oh, pendek aja ya. Ini Romo, ini Diukur sama dulu, teman-teman diukur. semua ya. Itu terjadi 2 hari yang lalu. Sudah jam 10 malam tuh. Kami merasa badannya capek semua, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi malam itu Linda mengatakan, ya udahlah malam ini kita skip, nggak ikut BBMT deh gitu. Nah, lalu kebetulan saya pas Mau nonton TV, Romo, saya. Kepengennya nonton TV aja, relax gitu. Nah, kebetulan saya pas nyetel YouTube, Romo. Nyetel YouTube itu saya kan ada satu penyanyi dari Inggris yang saya senangin, namanya Michael Crawford ya. Dan dia punya album lagu-lagu iman gitu. Nah, kebetulan yang saya setel itu dia sedang ada show di kota Tokyo. Nah, ini tempatnya Romo dulu. Nah, terus dia menyanyikan lagu yang namanya itu Not Too Far From Here. Nggak tahu Romo sudah pernah dengar belum ya? Nah, pada saat itu saya, wah ini kelihatannya bagus ini. Jadi saya cari di Google syairnya gitu. Nah, syairnya kok bagus sekali gitu. Jadi kami berusaha menyetel sekali lagi lagu itu, tapi syairnya kami ikutkan di dalam videonya itu. Nah, apa yang terjadi Romo? Linda langsung menangis ya, tersentuh akan kata-katanya. Memang luar biasa di situ ajakan Kristus supaya kita memperhatikan yang tidak jauh dari diri kita, not too far from here. Ada orang yang menangis, ada orang yang putus asa, ada orang, tapi kita sering acuh tidak mendengarkan. Maka bantulah Tuhan supaya kami mau mendengarkan, mau menghapus air mata mereka gitu Romo. Itu Luar biasa. luar biasa. Bagus sekali Romo. Mungkin Romo sudah pernah dengar ya Nanti Romo? tak kirimi, Romo. Ini langsung saya cari, Pak. Udah dapat albumnya. Not Too Far From Here. Kita udah dikirimin semua, kita udah Oh ya bagus. Ya itu salah satu keuntungannya kami sudah ikut BBMT. Kalau enggak mungkin kita sambil lalu dengar lagu itu ya bagus, tapi tidak pernah masuk dalam hati gitu Romo. Di situ kami merasa ada ajakan Yesus. Kami mau menghilangkan BBMT hari itu, tapi digandoli supaya ikut lagi. Jadi aku bilang gini, wah, tidak bisa lari, tangkep Yesus lagi. Mau nonton TV ya, jadi dikai lagu gini, tidak jadi. Udah BBMT-nya lagu aja. Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Wiranto, Bu Linda luar biasa. Terima Itulah kasih cara Romo. Tuhan berkarya. Iya, bisa lewat macam-macam ya Romo. Bapak Ibu, saya mau sharing ya. Bukan Ya. nggak pernah sharing buat saya. Ini persis hari ini ya. Dan ini persis tadi apa yang dikatakan Pak Wiranto ya. Kita kerap tidak tahu ya bagaimana Tuhan memakai kita. Kita kerap tidak tahu bagaimana Tuhan menggunakan kita untuk kebaikan dan juga untuk bagaimana menunjukkan kuasanya. Nah, seperti tadi Pak Wiranto sampaikan ya dalam lagu Not Too Far From Here ya. Ini sebenarnya temanya minggu ke-14 sebagai pengantar. Tapi saya mau sharing persis apa yang tadi waktu setelah Bapak Ibu Rosario tadi, saya kan tidak muncul ya. Iya. Saya dipanggil oleh mahasiswa ya. Ya, tentunya di manapun ya ada banyak peristiwa yang sedang kosong lalu terisi oleh roh yang lain ya. Tadi ada yang kerasukan. Oh, ada Di dekat tempat kami, lalu saya menghardik ya. Saya menghardik dengan keras sekali dan saya kaget itu. Nah ini juga hadir ya. Nah saya menghardik dengan suara keras dan saya merasakan bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Dan dia langsung keluar ya.
dan mahasiswanya juga tenang, nggak lama, sebentar sekali. Tapi saya merasakan yang namanya suaranya itu menjadi kuat sekali dan meminta dia keluar. Apa yang mau saya sharingkan sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Kuasa Allah itu luar biasa. Dan kuasa Allah itu hadir di saat kita dengan segala macam kemungkinannya dipakai Tuhan. Dan itu juga berangkat dari pengalaman doa. Ya. Kalau kita tiap hari ekaristi doa itu kan sebenarnya kita membantu jiwa-jiwa yang dalam kondisi tidak tenang, dan mereka membutuhkan kita untuk menjadi perantara mereka mengalami kasih Allah dan kembali kepada Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang tidak tenang ya. Karena apa? Karena mereka di saat hidup kosong. Di saat hidup tidak mengisi dengan pengalaman akan Allah yang selalu hadir. Atau dalam kata lain sebenarnya menjadi aware ya, menjadi peka, menjadi lebih sensitif akan Allah. Nah, tadi Pak Wiranto mengatakan kalau lagu ini sebelum saya dengar, sebelum BPMT mungkin akan lain. Itu mungkin bahasa yang sangat baik. Kenapa? Dengan kita memberikan waktu secara rutin, sebenarnya waktu rutin itu bukan poinnya, tetapi kesadaran untuk memberikan diri pada Tuhan itulah sebenarnya paling utama. Maka tidak perlu khawatir bahwa kita itu bolong-bolong. Tidak ada yang bolong, Bapak Ibu. Yang bolong itu perasaan kita. Yang bolong itu pikiran kita. Tapi sesungguhnya kita itu semakin menjadi peka dan semakin menjadi peka. Nah, mungkin sebelumnya kita itu seperti pasir ya, yang diisi air, airnya ngalir terus ya. Tapi kali ini kita sudah menjadi hati yang sudah terbentuk seperti lempung. Saya itu senang. Setiap pagi itu saya itu menyirami ya. Kalau lempung itu kan agak keras ya, tanahnya kan susah ditembus air ya. Tapi saya melihat di tempat lain yang tanahnya bukan lempung, tapi tanah bukan pasir. Ternyata tanah itu ketika disirami urea menjadi gemuk ya, menjadi terurai ya. Dan ternyata rumput di sana lebih hijau dibandingkan dengan tanah lempung. Tapi lempung lebih baik daripada pasir karena tidak mengalirkan air. Tapi kalau kita kebanyakan menolak air mengalir di dalam diri kita, ya kita nggak menjadi sarana Tuhan untuk menjadi wadah tempat rumputnya berkembang ya. Maka sebenarnya dengan kita BPMT ini, hidup kita itu semakin menjadi kuat di dalam menolak segala macam hal yang membuat kita itu tidak terisi, tapi kita juga pelan-pelan dibentuk oleh Tuhan. Tidak menjadi lempung, tapi menjadi tanah yang subur. Nah, dari pasir menjadi lempung itu proses yang panjang. Maka saya membayangkan BPMT itu seperti itu. Selama ini dia membiarkan semuanya ngalir ya, tidak kita seleksi ya. Karena kita selalu dibiarkan terombang-ambing oleh pikiran dan perasaan. Tetapi dengan kita pelan-pelan memberikan waktu, memberikan hati, memberikan ruang, ternyata kita semakin mampu untuk memberikan diri untuk tidak membiarkan semuanya itu mengalir begitu saja, tetapi kita seleksi. Nah, langkah berikutnya adalah membiarkan Tuhan yang menyeleksi kita. Lalu semakin banyak air lalu mengurai semua ya, sampai lama-lama lempungnya jadi terurai. Dan ini saya saksikan di tanah belakang kami. Saya melihat tanah yang tadinya lempung ternyata pelan-pelan mulai terurai. Ternyata pupuk dan semua itu. Wah, ini saya tuh mendapatkan filosofi tentang rohani lewat rumput dan tanah. Nah, apa yang saya alami tadi ketika menghadik yang kerasukan tadi ya. Saya pertama kali Bapak Ibu, terus terang saya jujur baru pertama kali saya mengusir. Tapi selama ini saya mengatakan kalau kita itu terisi dan selalu terisi, maka kita punya kuasa untuk tidak membiarkan mereka menguasai kita. Ternyata kalau kita terus mengisi terus Bapak Ibu, ketika saatnya tiba, kita juga diminta Tuhan untuk menghadik kuasa-kuasa itu untuk membuat teman-teman kita itu yang kosong
kita dampingi untuk bisa mengisi hidupnya. Nah, maka di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya. Kita itu sudah tidak lagi bolong-bolong. Karena apa? Sudah 13 minggu Bapak Ibu berjalan bersama-sama Ibu Teresa. Dan selama 13 minggu ini, apa yang kita renungkan tentang Ibu Teresa, apa yang kita renungkan tentang perjalanan dinamika doa-doa dalam sharing-sharing setiap minggu, minimal Bapak Ibu setiap minggu setiap Jumat dengan sharing-sharing mendapatkan banyak cerita bagaimana Allah berkarya. Dan cerita-cerita itu juga menjadi referensi kita membaca cerita kita sendiri. Dan inilah sebenarnya kita latihan. Bagaimana saya membaca cerita saya sebagai cerita yang berisi cerita tentang Tuhan yang berjalan bersama kita juga berjalan bersama Tuhan. Maka saya ingin menyampaikan jalan terus ya. Terus dalam arti apa? Jalanlah terus bersama Tuhan. Dan jalanlah terus bersama Yesus. Maka saya langsung mau masuk kepada pengantar minggu ke-14. Ya. Minggu ke-13, minggu ke-12, kita mendengarkan suara ya, undangan Tuhan. Minggu ke-14, kita ingin mengenal lebih lagi apa toh yang ada dalam benak Yesus, ya. Apa toh yang Yesus perjuangkan. Apa sih yang sungguh-sungguh ada dalam hati Yesus ya? Itu yang mau kita dalami dalam minggu ke-14. Maka judulnya Misi Yesus. Semua sudah menerima ya bahannya ya? Sudah Romo, sudah. Sudah ya. Saya hanya tunjukkannya beberapa poin ya. Jadi kan di sini misi Yesus untuk mengungkapkan cinta dan kasih Allah Bapa ya. Jadi kita ingin dalam minggu ke-14 ini semakin mengenal Yesus dari mana? Dari apa yang Yesus perjuangkan. Mungkin sampai pada visi Yesus agak susah. Ya. Tapi kita dapat membaca, mengenal, dan semakin menyelami visi Yesus lewat misinya. Karena itulah yang dapat kita temukan dalam cerita-cerita dalam bagaimana Yesus dalam 3 tahun itu hidup bersama kita. Nah, yang pertama adalah mengenal Yesus tidak hanya sebagai idola. Idola dalam arti bayangan ya, ideal ya. Tapi kita ingin mengenal Yesus secara konkret. Nah, konkretnya apa? Mari kita masuk di dalam pengalaman Ibu Teresa. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ingatlah bahwa kita telah meninjau kembali sejarah kita saat kita menelusuri album kita ketika memulai perjalanan bersama Ibu Teresa dari Kalkuta melalui doa-doa harian. Melalui foto-foto tersebut kita melihat lebih dekat diri kita, tentang kita, dan dengan cara yang sama, mari kita juga lebih dekat melihat album Yesus, album kelahirannya, album hidupnya, dan seterusnya. Baik. Waktu kita menelusuri album kita, Bapak Ibu ya, itu kan sangat kental ya, karena cerita kita sendiri toh, dan juga sangat ada dinamikanya, ada lembah, ada bukitnya ya, ada naik turunnya ya. Masih ingat ketika menemukan 5 periode lembah dan bukit ya, juga 5 periode up and down kita dalam dinamika hidup kita, dalam periode-periode 5 tahun hidup kita. Nah, dengan itu sebenarnya dalam minggu ke-14 ini kita belajar bagaimana membaca sejarah hidup kita, hidup semua ciptaan, dan akhirnya juga sejarah keselamatan. Bagaimana Allah punya cerita. Allah punya cerita mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang secara
komprehensif ya, secara menyeluruh itu sudah disampaikan lewat cerita-cerita manusia. Mulai dari Perjanjian Lama, lalu ada pengantarnya di Deuteronomika ya, di mana ada kisah-kisah orang-orang yang dipilih menjadi contoh orang beriman ya, seperti Eser, Ayub dan lain-lainnya. Nah, lalu masuk ke Perjanjian Baru, yaitu perjumpaan Israel, khususnya adalah orang-orang kecil ya, kaum Anawim itu kan orang-orang beriman yang kecil sekali setelah penindasan dan pembuangan, tapi mereka masih membuat persekutuan sebagai kaum yang percaya pada Yahweh yang terus menantikan kedatangan Tuhan. Nah, orang-orang ini adalah seperti Ibu Maria, Santo Yosef, dan semua ya, para murid juga ya. Karena dalam diri mereka ada kerinduan, ada harapan bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, pemahaman pembebasan itu berbagai macam interpretasi, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu tentang kan si siapa Yudas dari orang Zelot itu ya, kan dia orang dari suku yang berjuang untuk pembebasan Israel, toh. Tapi juga ada kelompok kecil seperti Maria dari kelompok yang sangat sederhana, yang hanya terus seperti Simeon dan Nabi Hana ya, dari kelompok itu yang terus berdoa menantikan. Jadi ada berbagai macam interaksi atau reaksi dari kaum Israel yang menantikan kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan hadir lewat sejarah orang-orang yang berdoa. Tuhan hadir, Yesus lahir dalam kelompok orang yang sangat-sangat sederhana dan tidak diperhitungkan di dunia. Tidak punya kekuasaan, tidak punya perang, tidak punya pedang, tidak punya kereta, tidak punya karir, namanya orang tukang kayu dan orang sederhana. Bahkan Tuhan hadir dalam situasi ketika mereka tidak punya rumah. Tuhan hadir dalam konteks para gembala, dan gembala dalam konteks zamannya Yesus itu kan pekerjaan yang tidak ada prestisnya ya. Nah, disitulah sebenarnya konteks sejarah bagaimana cerita Tuhan yang dinanti-nantikan itu lewat peristiwa seorang Yesus yang lahir sebagai inkarnasi Tuhan, karena melihat ya ada begitu banyak di dunia ini manusia-manusia yang tidak punya orientasi. Nah, itulah konteks inkarnasi penjelmaan Allah dalam diri seorang manusia yang mempunyai nama Yesus. Maka Bapak Ibu saya ajak, mari dalam minggu ke-14 ini, ambillah foto-foto Yesus. Ambillah foto-foto Yesus yang membawa Bapak Ibu semakin mengenal Yesus. Bukan dalam pikiran, bukan dalam anggapan intelektual, tapi foto-foto Yesus sama seperti ketika Bapak Ibu mengambil fotonya masing-masing. Contohnya Bapak Ibu, dalam teks juga sudah saya sebutkan. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ini paragraf ke ini ya. Ini ada dalam latihan rohani 101 ya. Kalau saya sebut latihan rohani berarti buku yang hijau itu ya yang saya berikan ya. Di sini 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dunia umat manusia. 3 pribadi melihat orang-orang jatuh dalam situasi yang rusak, hancur ya, dan semuanya. Lalu memutuskan dalam kekekalannya supaya pribadi kedua menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita lihat dalam latihan rohani hingga minggu ke-11 ini, kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa dosa di dunia ya. Nah, lalu dalam minggu ke-12 ke-13, kita melihat bagaimana Allah menjawabnya itu. Allah menanggapinya dengan apa? Dengan menjadi manusia. Coba kita
merenungkan di sini bagaimana Allah yang hadir dalam konteks itu adalah Allah yang sungguh-sungguh memahami manusia dalam konteks kelemahannya. Nah, kalau kita mohon rahmat pada minggu ke-14 ini, yang kita mohon adalah menjadi salah satu sahabat Yesus dengan memperdalam kesadaran tentang Yesus, memperdalam pengalaman cintanya pada Allah Bapa, dan secara mendalam menyelaraskan dengan misi keselamatannya hari demi hari. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk dalam hari pertama sampai hari ke-7. Nanti tinggal silakan seperti biasa mengikuti poin-poin doa yang saya tawarkan. Salah satu yang mungkin dapat menjadi salah satu bagaimana kita mengalami minggu ke-14 ini. Dengan satu pertanyaan. Siapakah Yesus? Seperti halnya Yesus bertanya kepada Simon setelah kebangkitan. Simon sebelum salib adalah seorang yang luar biasa. Dan dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Yesus. Simon sebelum Yesus disalib seolah-olah menjadi bodyguard gitu ya. Menjadi pimpinan ya. Tetapi Simon setelah kebangkitan Yesus, Simon yang berjumpa dengan Yesus di tepi Danau Galilea adalah Simon yang sudah dibentuk oleh pengalaman kedosaan, tapi sekaligus Simon yang tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Nah, ini saya melihat perkembangan Simon sebelum salib dan setelah kebangkitan. Mengapa saya tidak bertanya pada Simon yang di tengah-tengah antara salib dan sebelum Yesus menampakkan diri? Karena Simon yang di tengah-tengah itu sama dengan para murid lainnya. Mereka merasa kehilangan dan lain-lain. Tapi Simon setelah kebangkitan itu, dia yang pertama juga bersama murid yang dikasih Yohanes yang ke makam. Dan dia tidak ada cerita apapun tentang Simon setelah itu. Coba Bapak Ibu nanti bisa melihat ya dalam peristiwa kebangkitan. Setelah Simon dan Maria Magdalena dan para murid lainnya menuju makam, dan dia akhirnya kembali ke tempat mereka berkumpul, setelah itu kan tidak ada cerita tentang Simon. Kecuali di Yohanes sampai pada Simon yang mengajak murid-murid, ayo kita mancing lagi ya. Nah, di situ Yesus bertanya 3 kali tentang Simon, apakah engkau mencintai aku? Tuhan, engkau tahu. Maka Yesus meminta gembalakanlah domba-domba. 3 kali Yesus menguji cinta yang sesungguhnya berangkat dari pengalaman tentang bagaimana Simon tahu Yesus itu bukan istilahnya mempertanyakan dia, tapi Yesus itu mengutus dia. Dan Yesus itu mengutus Simon dalam arti sebagai orang yang tahu tidak pernah akan lagi apa istilahnya ya mau kehilangan Yesus. Jadi di sini kalau saya membaca dari pengalaman Simon ini, kedekatannya dan keintimannya itu bukan lagi sifatnya emosional. Tapi Simon yang setelah kebangkitan dia tahu itu Yesus, maka dia diam pada saat Yesus meminta dia menjala atau dia pakai pakaian. Waktu yang pertama, waktu perjumpaan pertama kan dia tidak pakai pakaian ya Bapak Ibu, dia langsung terjun toh. Tapi yang setelah kebangkitan, dia tahu itu guru, dia pakai pakaian dan dia diam menjalankan. Nah, inilah sebenarnya simbol-simbol yang kita dapat temukan dalam kitab suci, bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu
adalah suatu proses yang terus-menerus, ya, sampai pada titik di mana kita tidak bicara lagi soal apa yang kiranya kita dapat berikan untuk Tuhan, bukan. Tapi apa yang Tuhan utus aku. Maka cara manusia kita menjadi dibentuk untuk tidak lagi berpikir apa yang dapat aku berikan pada Tuhan. Tapi dibalik, Tuhan mengutus aku kemana. Dan inilah pengalaman Ibu Teresa dari Kalkuta. 10 September 48 itu kan Ibu Teresa, Via Loreto bagi dia adalah aku mau memberikan untuk Tuhan ya hidupku. Maka dia melepaskan negaranya, dia ke Irlandia sampai kepada Kalkuta ya, di Via Loreto itu. Itu adalah fase pertamanya Ibu Teresa. Dia ingin memberikan untuk Tuhan. Tetapi fase kedua panggilannya adalah ia diminta oleh Tuhan meninggalkan Loreto dan masuk di dalam ketidakjelasan misi, tetapi di situ ia menemukan misteri perutusannya. Silakan Bapak Ibu mencoba menemukan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing ya. Kemanakah aku diutus setelah sekian lama aku berusaha memberikan diriku untuk Tuhan? Karena panggilan kita itu tidak hanya berhenti pada aku ingin mengikuti Tuhan. Tapi kemana Tuhan sekarang mengutus aku? Itu yang paling tidak mudah Bapak ya. Karena itu menemukan apa yang Tuhan tawarkan sebagai perutusan saat ini dan menemukan maknanya di situ. Semoga hari-hari dalam minggu ke-14 ini semakin membuat Bapak Ibu mencintai Tuhan tidak secara emosional, tapi mencintai Tuhan sebagai rasulnya. Yaitu pribadi yang seperti Simon yang berjumpa dengan Tuhan dalam kebangkitannya. Diutus oleh Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Demikian Pak Winadi dan teman-teman, saya akhiri pengantar Renungan Minggu ke-14. Bila ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman, silahkan. Jadi fokus kita minggu ini adalah apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dia ingin mengutus kita apa gitu ya Romo? Ya, betul. Tapi cobalah terus dalam dinamika untuk mengenal Yesus. Itu semakin mengenal. Kita bukan orang pertama kali mengenal Yesus. Maka sentuhlah cerita-cerita bagaimana Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan dalam kisah-kisah yang ada. Lalu cobalah temukan Tuhan mengutus kemana atau sebenarnya saat ini atau mengundang. Ya silakan Pak Frans. Ya Pak Frans. Romo, apa yang syarat apa yang sebagai utusan Tuhan Yesus Romo? Karena ada syaratnya nggak kita sebagai utusan Tuhan Yesus? Tuhan tidak Cuman mau. Ya. Bagaimana Bu Aryani? Cuman mau. Diutus kemana cuman mau. Mau. Ya, Tuhan mau. Kalau dikasih syarat malah kita nggak mampu Bapak. Tapi saya ingin mengatakan satu Pak Frans. Ya. Semakin kita mengenal, masuk dalam misteri relasi dengan Tuhan, semakin kita bebas. Karena semuanya milik Tuhan dan semuanya Tuhan yang menyelesaikan. Dan Tuhan tidak menuntut
tapi Tuhan mengundang. Oke. Maka yang paling utama adalah bersediakah aku mau ambil bagian dalam perutusannya. Oke. Ya, Nah. makasih Romo. Terima kasih. Tanya Romo. Ya, silahkan. Yesus, ya Bu, monggo. Bu Elin. Tadi kita diarahkan untuk lebih mengenal Yesus. Lebih mengenal Yesus yang kita sudah kenal sampai hari ini gitu ya. Ya mungkin aja belum benar-benar mengenal 100% mungkin ya Romo ya. Karena kita terus-menerus mencari. Apakah seperti itu? Terus mencari mengenal Tuhan Yesusnya itu melalui perutusan, itu yang kedua. Terus yang ketiga, perutusan itu apakah kita perlu menanyakan, baik itu secara berkala atau setiap saat, itu Romo. 3. Hari ini bacaannya bagus sekali Bu, bacaan hari ini ya. Yang satu dari Yeskiel, yang satu dari Injil Matius. Yang Yeskiel itu tentang, tadi saya sudah mengutipnya, Yeskiel dari Yeskiel 16 ya. Yeskiel 16, 1-15. Nah, pada bagian ini saya tadi terkesan pada misa pagi ya. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam atau dibendung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Tak seorang pun melakukan hal itu kepadamu. Tuturun rasa belas kasihan. Malah engkau dibuang ke ladang, karena orang memandang engkau hina pada lahir-lahirmu. Nah, di sini sebenarnya digambarkan dalam kitab ini ya, Yeskiel ini, bahwa manusia lahir ke dunia itu memang perjuangan ya Bapak Ibu sebenarnya. Tetapi manusia itu diutus lahir di dunia, tapi tidak terputus dari Tuhan. Maka digambarkan di sini tali pusar kita itu nggak diputus ya. Artinya kita tetap selalu butuh relasi dengan Dia. Nah, maka kalau kita sekarang setelah sekian puluh tahun ya hidup dan ini berjumpa dengan Yesus, sebenarnya kita itu terkoneksi lagi dengan asal-usul kita. Dan Yesus menuntun setiap orang berjumpa dengan Allah Bapa. Dan ini yang menjadi keyakinan kita ya. Maka kalau tadi kita kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana mengenal Yesus? Yesus itu konkret Bapak Ibu. Dia hadir lewat sejarah kita ketika kita semakin terkoneksi dengan Sang Pencipta. Nah, ketika kita lewat orang tua terkoneksi, Yesus hadir dalam diri orang tua kita. Ketika terkoneksi dengan Tuhan, Yesus hadir dalam diri saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Bahkan sekarang ini pasangan Bapak Ibu sendiri ya, dan bahkan kakak IT juga. Jadi sebenarnya mengenal Yesus itu bukanlah mengenal Yesus sebagai seorang yang ada di foto sendirian gitu ya. Yesus itu tersembunyi dan hadir secara nyata dalam pengalaman, peristiwa, dan pribadi-pribadi yang ada dalam hidup kita. Maka semakin mengenal Yesus, dalam hati tertentu kita bersyukur mereka semua adalah anugerah yang Tuhan berikan supaya aku terkoneksi dengan Allah. Nah, inilah sebenarnya yang bacaan Injil hari ini. Ini malah khotbah saya, Pak. Bacaan Injil hari ini kan tentang soal perceraian ya. Tentang yang dua menjadi satu ya. Nah, mengenal Yesus membuat kita lewat komunitas, lewat keluarga, lewat relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak, semua dibantu untuk selalu melihat tujuan. Dan tujuannya hanya satu, memuliakan Tuhan. Maka pengalaman yang membuat Bapak Ibu semakin memuliakan Tuhan, itulah Yesus.
itulah Yesus yang konkret. Maka ketika Bapak Ibu berjumpa dengan seorang anak kecil dan memuliakan Tuhan, itulah Yesus yang membawa kita kepada Tuhan. Ketika saya ketemu Dr. Tanu ya, sekarang ini ya, dengan semangatnya itu, ya inilah Yesus. Dr. Tanu yang sering lupa-lupa tapi tetap hadir di sini, hampir lupa tapi hadir, nah, inilah Yesus. Maka kita bersyukur atas semua anugerah pribadi-pribadi yang kita temui, sekalipun kita tahu kita juga punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, maka tidak lagi berhenti pada itu. Maka ini tadi Bu Elin mungkin tidak menjawab, tetapi memang tidak mau menjawab juga. Tapi yang mau saya coba tawarkan adalah Yesus itu konkret dalam setiap peristiwa hidup kita. Bukan tentang Yesus yang utuh lalu kita melihat, oh wajah Yesusnya lalu muncul di depan kita. Menurut hemat saya bukan itu. Tapi pengalaman Yesus seperti Ibu Teresa menemukan Yesus dalam wajah-wajah orang yang disingkirkan, yang terlantar. Karena untuk Ibu Teresa itu panggilan, yaitu memuaskan dahaga Yesus. Tapi untuk orang-orang lain tentu dalam konteksnya ada. Seperti misalkan ada seorang anak yang diusir dari rumahnya misalkan ya, lalu dia merasakan orang yang menerima dia adalah wajah Allah. Dan itulah cara Yesus hadir dalam diri orang itu. Tandanya adalah ketika Yesus kita temukan, kita alami damai. Damai dan kebebasan batin. Ketika kita tidak bebas dan ketika tidak damai, berarti yang kita temukan bukan Yesus, tapi wajah kita yang kita buat namanya Yesus. Nah itu bahayanya. Demikian Bapak Ibu. Pak Daniel tersenyum ini. Apakah mau menyampaikan sesuatu Pak Daniel? Ya, pendapatnya Romo yang terakhir sangat bagus Romo. Terima kasih. Ya, oke. Terima Terima kasih. kasih Romo. Romo, Loh, karena- Romo, satu lagi Romo, saya mau tanya. Oke. Itu tadi kok saya tadi di grup juga lagi bingung. Kita ngomongin tuh, kok Romo ini ngajak kita supaya ngelihat Yesus yang nyata, jangan bayang-bayang kan gitu. Nah ini saya terus caranya gimana ya? Terus barusan Romo ini kan ngomong ini, oh Dokter Tanu itu kejadian dengan Dokter Tanu, Romo bilang itulah Yesus. Berarti Romo melihat Dokter Tanu ini Yesus yang menyamar di dalam diri Dokter Tanu. Maaf ya Dok ya, ini supaya jelas ya bingung nih Romo. Baik Bu Linda, begini. Ya. Kan kita selalu melihat ya kata-kata Ibu Teresa, menemukan Yesus yang tersembunyi. Ya. Ya. Oke. Artinya apa? Ketika kita mengalami damai, saya tuh kalau lihat Dokter Tanu itu damai loh. Karena apa? Semangatnya dan keinginannya untuk hadir. Bukankah ini adalah kekuatan dari Tuhan? Oke. Dan ketika Bapak Ibu, saya itu enggak, di sini ada 40 orang, dikurangi saya 39 orang ini ya. Coba bayangkan, kita dari jam 7 sampai jam 9 lebih ini, 40 orang ini bersama-sama di sini. Kalau itu bukan dari kekuatan dari Tuhan, itu enggak mungkin. Loh yang didengarkan kan bosan itu nih sebenarnya. Tapi kenapa kalau kita di sini? Nah, ya karena kita mengalami sesuatu yang meneguhkan, dikuatkan, dan inilah rahmat Tuhan, bukan manusia. Maka mari kita mencoba melihat Allah yang hadir dengan cara Allah yang membuat kita kagum. Bukan kita mencoba menemukan Allah dengan cara kita dan kita kagum. Itu bahaya Bapak. Yang tadi Pak Daniel tahu itu sebenarnya. Wah ini Allah gitu ya. Itu cara kita sebenarnya. Tapi yang membuat kita tuh gembira karena apa? Sukacita itu anugerah. Rahmat pengampunan anugerah. Dan itu yang membuat kita sukacita. Nah ini pasti Bapak Ibu mengalami ya. Contohnya ya, tadi Pak Wiranto cerita bagus itu. Sebelum BPMT ya, aduh berat banget BPMT ya. Lalu dengarkan lagu itu. Ternyata Tuhan lewat lagu itu berkarya. Nah itulah cara kita berkenalan dengan cara Allah. Yang menampakkan dirinya secara unik dan
sangat sangat personal. Dr. Tanu, mohon maaf ini. Dr. Tanu Iya. menjadi inspirasi buat kami semua ini. Maaf ya dok, maaf dok. Kita tepuk tangan untuk Dr. Tanu yang selalu semangat. Romo, boleh saya Iya. sebentar, Romo? Monggo, Bu Margo. Loh, kok Bu Margo? Siapa yang mau sharing tadi? Bu Koni ya? Enggak, Clara. Hah? Sorry, Tara. Oma Clara. Oh ya, silakan Oma, silakan. Ya, Oma, silakan. Terima kasih Romo waktunya buat saya. Tapi suaranya tidak bagus ya. Ya, Oma, silakan. Saya terima kasih sama Pak Win. Saya tadi seharian HP tak matiin nunggu BBMT. Jadi ketika saya buka, loh, kok tiba-tiba tidak ada sinyal. Terus saya telepon ke konter, Oma kesini aja. Aduh, aku sakit tuh, lagi nggak boleh keluar sama anak saya. Sebentar aja saya betulkan, mungkin ada. Benar saya jauh-jauh diantar sama anak saya. Karena saya harus ikut BBM di tempat konter itu belum bisa. Oh, ini ada yang salah gini, Romo. Karena itu saya bersyukur dapat mengikuti BBMT ini. Tuhan, karena karya Tuhan aja, Romo, saya nggak mungkin bisa karena sudah nggak bisa tadi HP saya. Nggak bisa nyambung, nggak bisa gambarnya nggak ada. Kemudian adik yang di konter itu ini masalahnya anak sepele ke Oman. Ada yang harus dibeli alatnya, nggak usah, tak betulkan aja. Nah, saya akan sharing begini, Romo. Hari-hari ini saya bahagia sekali. Sharing saya itu, ya, karena saya tadi tidak masuk di grup 5, saya akan sharing buat semua ya Pak Win ya. Ya, silakan. Ya. Saya bahagia sekali karena di dalam hari-hari ini ada satu teman saya ingat yang waktu saya KKS di Jakarta, Clara itu sudah kesurupan Tuhan Yesus. Dan dia orangnya begitu katanya. Nggak bisa telat. Kita semua masih dandan di rumah, sudah di tempat, sudah beres di tempat. Ya itu mungkin karena saya nggak punya kerjaan aja, Buning. Itu teringat dia datang ke hati saya bahwa kamu harus ikut BBMT ini karena itu membimbing kamu. Itu saya senang sekali dalam hari-hari ini ketemu sama suaranya teman saya, Ibu Ning namanya, ketua BK Pusat dulu. Kemudian yang akan saya sharingkan, saya sangat bahagia Pak Win, saudara sekalian, Romo, karena hari-hari ini saya lepas kayaknya semua persoalan yang harus saya pikir itu lepas sekali. Tiba-tiba anak saya yang ada di Subang, yang ada di Jawa Barat itu telepon, Ibu doain saya ya, saya sekarang lagi merintis pekerjaan, mau mulai proyek. Oh iya, udah enggak lagi, saya jawab dengan WA. Kemudian anak saya itu semua kan setelah semua kan tahu kan kalau saya baru selesai sekolah 10 tahun itu nggak bisa bimbing anak-anak. Yang paling kecil itu, aduh, gimana ya jalannya. Kemudian ada suara yang saya dengar di dalam hati saya, kamu harus tolong anakmu. Saya sendiri nggak bisa apa-apa nolong. Udah, kamu harus nolong. Nah itulah Romo, saya Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Suara Tuhan kepadaku, saya harus menolong mereka. Kemudian ya saya berpikir, saya panggil suami istri, gini, ya saya kepingin ada pekerjaan, kami berdua itu tiap hari kan harus keluarkan beja, tapi tidak ada pemasukan, gimana ini Ibu? Nah Ibu sudah nggak bisa apa-apa. Ya, pokoknya saya dikasih tahu suruh tanya Ibu. Nah saya berpikir semalaman, saya diskusi dengan teman saya, satu grup PDKK, ini saya kok dapat tugas untuk nolong anak saya ini, gimana ya Bu ya? Kenapa Oma saya ceritakan ini. Kami sebenarnya ya ada aset tapi nggak bisa digadaikan atau dijual karena itu warisan yang harus saya hormati.
nggak apa-apa kalau dia mau nanti tak kasih order aja. Hah? Dan bisanya anaknya Oma apa? Ini saya kasih. Oh iya baik, besok saya datang pulang ajar ya saya datang. Nah, beliau datang, saya ketemukan kedua anak saya, dan mereka dengan senang hati menolong anak saya apa yang dibutuhkan. Dan itulah yang saya lega, bukan main, Romo. Jadi saya bersyukur Tuhan Yesus menemani saya terus sampai hal yang paling sulit. Baik anak saya yang ada di Subang maupun yang ada di Pulau Buru. Mereka itu selalu ngadu ke saya. Tapi kan Oma nggak bisa apa-apa. Bisanya hanya mohon pada Tuhan Yesus, tolong saya udah nggak mampu Tuhan, tolong anak-anak saya. Begitu Pak Win, Romo, yang saya sampaikan pada Romo, kebahagiaan saya hari ini, saya selalu ditolong sama Tuhan Yesus saat apa aja yang saya minta. Terima kasih Romo, berkat dalam. Terima kasih Oma Clara, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, Oma terima luar kasih biasa. ya. Oma semangat ini Romo tadi WA saya minta maaf nggak bisa karena masalah handphone ya. Saya bilang nggak apa-apa ya, tapi saya tadi lihat Oma gabung ya cukup senang ya. Dan akhirnya Oma juga bisa sharing pada malam hari ini. Oke, ya terima kasih Oma. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9 lebih ya ini ya, hampir setengah. Aku mau sharing 1 menit aja, Win. Oh iya, silakan. Hari ini ternyata banyak yang mau sharing, Romo. Nggak apa-apa ya, Romo? Silakan. Silakan. Sebabnya tadi Romo sudah manggil Bu Margo, jadi ya saya ngomong. Ya. Ini Romo, saya terima kasih. Karena memang betul hari ini kami melihat Tuhan. Yaitu dikirimi grup kami ketambahan Dokter Tanu. Dari kemarin saya sudah bilang, Dokter Tanu bilang, lah saya ini ikut room mana? Saya kan langsung bilang, ikut saya aja dokter, sebab biar tambah rame. Ternyata betul, Dokter Tanu itu tadi membuat grup kami lebih hidup. Karena dengan usianya yang sudah senior, Dokter Tanu ternyata masih bisa praktek dan ini dipercaya untuk memeriksa 47 mahasiswa yang keterangannya dari Dokter Tanu dan hasil dari Dokter Tanu itu menentukan anak itu diterima di perguruan tinggi. Nah, itu kan luar biasa. Jadi makanya Dokter Tanu tadi meskipun bilang bahwa sudah tidak berguna, ternyata Dokter Tanu itu membuat kami imannya semakin teguh bahwa Tuhan itu berkarya kepada siapa saja meskipun tidak memandang umur. Terima kasih Romo. Maaf Romo, Ibu Margo ini terlalu maaf. Ini semua bukan saya Romo, itu karena berkat Bapa di surga Romo, bukan saya. Ini semua Tuhan yang punya kekuatan. Bukan saya aja. Ya, saya apa saja. Dokter Tanu dipakai sarana ya, Dokter Tanu ya. Ya, saya berserah saja pada Bapa di surga. Ya, saya bernafas saja, saya pikir saya bersyukur dikasih nafas. Itu. Ya, apalagi ada talenta sedikit yang bisa saya bagikan, ya bisa bantu pada sesama sama kita ini. Dan saya bersyukur sekali. Semua saya serahkan pada Bapa di surga, Romo. Amin. Terima kasih Dokter Tanu, luar biasa. Terima kasih ya. Aduh, senyumnya membuat kami bahagia. Senyumnya Dokter Tanu sudah besar itu artinya. Baik Pak Winardi. Minggu lalu berbicara tentang demensia ya Romo ya. Jadi kemarin ya saya ketemu tetangga saya yang juga sama demensia, tapi dia juga Katolik yang sejati. Dia berusaha untuk selalu mengingat Yesus ya, berdoa meskipun ya sudah hampir lupa-lupa gitu katanya ya. Nah mungkin itu jadi kayak ingat Dokter Tanu ya kemarin ya. Kalau saya lupa gimana ya Romo?
Itu pertanyaan Dokter Tanu ya. Jadi kemarin juga ketemu sama tetangga yang juga mengalami, dia seorang dokter juga, karena sudah 2 tahun ini tidak kan berkarya di rumah. Jadi itu kayak bikin cepat ya turun ya. Salah satunya demensia ini ya. Ya itu mungkin yang saya juga peroleh ya dalam 2 hari ini ya, bersama tetangga yang Katolik juga, dia juga rajin. Oke, mungkin itu berkat ya melalui teman-teman yang ada di sini ya. Saya kira mungkin masih panjang stolnya, yang mau diskusi, mau sharing banyak, tapi minta maaf karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Jadi saya akhiri malam ini. Romo mau sampai terakhir atau mau ini dulu? Blessing. Sama-sama ya. Sampai terakhir. Ya. Oke, ya kalau gitu kita akan dengarkan sebuah lagu Come Be My Light, yang lagu yang kita ulang-ulang, tetapi itu membuat kita seperti tadi Romo ya, diutus menjadi terang dan garam dunia ya. Kita akan selalu ingat-ingat lagu Come Be My Light. Oke, kita dengarkan lagu ini. My life. I feel is beyond me. Ini Maneman apa? itu kan Be My Light kan Demensia ra gelem kita Nganggo Kanisius mungkin. Mungkin. Is it you? God send me a spirit help me to trust you. Teach me your will. Pray, my little one, do not grow cold. I am with you. Be my fire of love. Be my fire of love. Be my fire of love. My fire of love. God, carry me into the dark. Of the Come be my light.
be with you. Silahkan Bu Arjani. Doa penutup. Doa penutup. Santa Teresia dari Kalkuta. Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus di salib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti Engkau. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Amin. Mohon berkat dari Romo Rudi. Tuhan berserta kita. Sekarang dan Selama-lamanya. Semoga perjalanan doa-doa harian Bapak Ibu dan khususnya juga bersama dengan Ibu Teresa dari Kalkuta yang senantiasa menjadi inspirasi bagi hidup dan karya kita, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.